Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video update Liga Inggris minggu ke-28 ya. Minggu ini cukup positif menurut gue ya untuk Manchester United karena kita mengalahkan salah satu ya kompetitor kita lah sekarang ini di West Ham ya untuk top 4 ya, benar nggak? Dan juga Chelsea seri 0-0 lawan Leeds ya. Dan gue nonton pertandingan ini menurut gue sih ada sedikit kesalahan taktikal dari Tuchel ya. Karena dia mengubah sistem. Sistem ini pakai 4-2-3-1 lagi kayak ala Lampard ya. Jadi striker dia pakai si Kai Havertz sebagai false nine di depan, dan menurut gue sih dia peranan false nine-nya nggak ada sama sekali ya. Bahkan gue melihat dia sebagai striker gitu, bukannya false nine. Ya, kalau ala Pep kan false nine-nya itu jelas dia benar-benar sebagai penipu gitu. Sebenarnya nggak ada nomor 9, siapapun bisa masuk ke kotak penalti. Cuman kalau di kemarin itu si Chelsea jelas-jelas banget itu target man-nya adalah si Kai Havertz ya. Dia ada kali 3-4 kali shot dan semua itu katro semua, ngarah ke kiper semua. Padahal padahal itu lumayan big chance gitu ya, bukannya dia ketutupan untuk halang gitu, lumayan cuma tinggal ngalahin kiper, tendangnya ke arah kiper. Jadi kalau gue bilang ini kesalahan taktikal ya, seperti yang gue bilang di itu juga di Instagram gue, dia merubah sistem dan kelihatan banget nggak berjalan. Nah, akhirnya di babak kedua lah, pertengahan babak kedua dia merubah sistemnya balik ke 3-4-3 ya, dia masukin ya Reece James atau siapalah semua tuh. Ya gitulah, harusnya sih bisa menang ya dari kualitas pemainnya, tapi Leeds juga defense-nya sangat bagus ya. Gue kaget ngeliatnya defense-nya bagus begini Leeds. Biasanya kan defense mereka katro ya, nyerang terus gitu ya. Kilaf nyerang gitu, tapi defense-nya ancur-ancuran. Tapi kali ini Leeds defense-nya bagus juga. Jadi gitu menurut gue cukup positif untuk Manchester United karena kita ya West Ham hilang poin, Chelsea hilang poin ya. Cuman yang masih kuat yaitu Leicester. Ya 5-0 menang lawan Sheffield ya, bisa bayangin ya 5-0. Oke lah cuma lawan Sheffield, tapi ya berarti menunjukkan dengan banyaknya cedera Leicester itu cukup konsisten ya. Cukup konsisten. Jadi ini masih ketat nih kalau gue bilang nih Battle of Top 4 ya. Jelas di luar Battle of Top 4 ada hasil menarik lain nggak ya? Everton kalah, Manchester City mah udah dia ngomong ya, itu udah auto juara lah dia. Oh ya, Arsenal Tottenham 2-1. Nah, ini gue nggak nonton jujur aja ya, karena ini dua tim yang menurut gue paling boring untuk ditonton. Ya, Arsenal sama Tottenham gue paling nggak tahan nontonnya, paling paling lama satu babak sih gue nonton sih biasanya sih ya. Yang mau ngomongin soal penalti, makanya gue kalau kalian tahu ya, gue paling malas ngebahas soal penalti. Karena artinya apa? Kalau kalau penalti kita kalah karena penalti, kita bisa bilang dicurangi wasit. Kalau kita menang karena penalti, apa kita bisa bilang, oh kita diuntungin wasit gitu kan? Nggak mungkin kan, bener nggak? Gue sih nggak nonton videonya Jayusman ya soal soal Arsenal Tottenham ya. Gimana jalannya gue nggak tahu. Cuman kalau gue ngeliat highlight dari Mola TV ya di Instagramnya dia, harusnya sih nggak penalti, pendapat pribadi gue ya. Dan gue bukan expert nih, sorry ya gue ngomong dulu, gue cuma fans. Pendapat pribadi gue itu harusnya nggak penalti. Kenapa? Karena itu bola udah out gitu loh. Bolanya udah konteksnya udah ini. Jadi challenge-nya sangat late sekali, sangat sangat telat banget gitu loh. Ya oke lah emang tinggi segala macam berbahaya, tapi bolanya udah out of play. Ya benar nggak? Kalau udah out of play itu harusnya menurut gue sih oke. Kalau dia mau kasih kartu kuning boleh, tapi harusnya tetap corner jatuhnya, bukan penalti. Ya kalau dia ngalangin, kalau dia jatuhin atau ngalangin si Lacazette atau ya pokoknya ada kontak fisik lah sama Lacazette sebelum dia nembak ya, dan dia diving atau enggak dia jatuh Lacazette. Nah, itu cengli penalti. Tapi ini kan terjadi setelah Lacazette ya mau coba nendang, ya bolanya keluar gitu kan lapangannya. Jadi ya kalau pendapat pribadi gue itu harusnya nggak penalti, tapi kartu mungkin harus tetap ada kartu karena itu cukup tinggi kakinya ya, dia ini ya di apa, ya diangkat kakinya tinggi lah, siapa sih Aurier atau siapa sih gue lupa. Ya jadi ini pendapat pribadi gue berdasarkan highlight di Instagram Mola TV ya, dan jelas banyak faktor yang lain ya, bisa aja dari angle-nya wasit ngeliat oh ini penalti bener nggak, bisa juga gue nggak tahu dicek VAR atau enggak itu ya. Jadi bisa juga siapa sih defendernya Tottenham udah banyak pelanggaran, jadi makanya akhirnya dikasih penalti atau apa, bisa juga loh. Semua ini banyak faktornya, makanya paling males kalau ngebahas penalti atau apa namanya wasit. Soal wasit itu gue paling males bahas ya, karena gimana pun juga wasit part of the game. Wasit katro atau enggak itu udah part of the game dari zaman Bahala ya. Anyway, Arsenal Tottenham, pokoknya battle of yang di bawah juga cukup menarik tuh ya. Kita lihat dulu deh ini ya deh. Nah, tuh yang di bawah juga cukup menarik nih. Oh, Liverpool udah naik nomor 6. Oh, 29 kali main ya. Jadi Arsenal, oh ternyata menang masih di bawah deh. Masih nomor 10. Aston Villa belum main. Beda 1. Jadi ini yang di bawahnya juga menarik nih untuk diperhatiin nih.
ya, tim-tim gurem papan bawah nih. Ya, Liverpool udah naik nomor 6. Jadi kita lihat nih battle top 4 ya, West Ham 9 poin, Chelsea 6 poin. Jadi cukup positif minggu ini ya. Artinya kita makin jauh dari Chelsea, yaitu lumayan beda 6 poin ya, beda 2 kali menang ya. Jadi kita masih ada ruang untuk napas lah gitu kalau misalnya kita nggak konsisten hasilnya ya. Tapi ini yang cukup membahayakan juga Leicester ya. Leicester masih beda 1 poin sama kita ya, dan kita match play-nya sama. Ya, jadi menurut gue sih battle of top 4, menurutnya harusnya sih top 4 kita udah di tangan kita ya, karena kita 29 kali main, dan berarti sisa 9 pertandingan. Ya, 9 pertandingan. Menurut gue sih harusnya kita bisa. Ya, top 4 itu harusnya udah di tangan. Ya, tapi posisi berapa gitu kan. Kalau gue sih pengen kita posisi 2. Ya, karena tahun lalu kita posisi 3. Tahun lalu kita posisi 3 ya kan, dengan poin sangat rendah. Tahun ini kita poin pasti lebih tinggi dari tahun lalu, namun bisa nggak kita dapat posisi 2? Itu yang penting, benar nggak? Semoga aja sih kita bisa ya. Kalau itu bisa berarti itu progres dari Ole ya. Menurut gue itu penting banget. Ya, nomor 2 sih menurut gue sih harusnya penting sekali untuk progresnya Manchester United ya. Walaupun kita dapat poin lebih tinggi tahun musim ini ya. Setuju nggak? Gimana menurut kalian? Kalau misalnya posisi 2, dapat posisi 2, tapi dengan juga poin lebih tinggi, itu kan progres sebenarnya. Kalau menurut gue sih seperti itu. Ya, di minggu ini nggak banyak pertandingan Premier League ya, karena sebenarnya minggu ini adalah khusus FA Cup. Cuman ada beberapa pertandingan Premier League doang, dan semuanya itu kurang menarik ya. Fulham. Yang menarik paling cuma West Ham lawan ini doang. West Ham lawan Arsenal doang yang menarik ya. Sisanya ya standar lah. West Ham lawan Arsenal. Wah, kalau berarti ya kalau ini sih kalau gue bilang sih Arsenal menang lah ya. Kualitas pemain segala macam udah beda banget. West Ham kelihatan banget ya kayak kemarin lawan ketemu kita ya, nggak berani nyerang, bertahan benar-benar nyari seri gitu loh. Gue rasa West Ham pun ketemu Arsenal pasti bakal ciut juga si Moyes ya, bakal coba bertahan dulu. Kalau udah kebobolan baru coba nyerang ya. Jadi kalaupun nyerang pun juga kualitas pemain mereka kan nggak gitu banyak yang bagus ya. Jadi ya kalau gue bilang sih ini harusnya gamenya di tangan Arsenal ya, harusnya ya. Jadi dan kita sih sebagai karena West Ham kompetitor top 4 kita ya secara tidak langsung, ya nggak apa-apa lah kalau misalnya ini Arsenal menang, benar nggak? Di FA Cup, jadi minggu ini bakal ada FA Cup ya, Manchester United main di FA Cup, kita bakal ketemu Leicester. Wah, yang seru nih Everton Man City. Ya yang seru cuma kita doang, Leicester sama Manchester United ya. Chelsea Sheffield, ini Chelsea hoki banget ya, bener-bener loh. Dari awal FA Cup sampai sekarang ketemunya tim gurem semua ya, mungkin cocok juga sama dia yang tim gurem. Kalau gue bilang ya, makanya ini FA Cup, yang namanya FA Cup itu ataupun Europa League atau apa, menangin itu tuh bukan sebuah parameter dari progres yang benar-benar progres gitu ya. Menurut gue sih jelas satu Champions League itu penting banget. Kedua adalah liga gitu loh ya, karena liga itu panjang, liga itu susah, liga itu nggak gampang, benar nggak? Kalau namanya kayak FA Cup, Europa League, lu ketemu tim katro semua, yang tim nggak jelas tuh sampai semifinal tuh bisa gitu loh ya. Kayak ini Chelsea ya kan, ketemu tim katro semua sampai semifinal kali baru. Kalau semifinal dia ketemu Bournemouth, seandainya yang ketemu Bournemouth, ya berarti dia ketemu sampai final, dia baru ketemu tim bagus gitu loh. Jadi nggak menunjukkan dia tim yang juara FA Cup, ini tim bagus gitu musim ini, belum tentu. Ya kayak Arsenal aja musim lalu juara FA Cup, katro kan, benar nggak? Musim lalu finish berapa dia? 8 atau berapa ya? Gue lupa. Musim ini finish berapa dia? Ya kan? Sekarang ini lah minimal kan di 10. Jadi menang FA Cup itu sebenarnya kalau lu sedikit hoki ya bisa gitu loh. Ya kan, tinggal paling ketemu final atau semifinal dong, ketemu yang susah. Ya, nggak kayak Manchester United nih musim ini benar-benar dites banget nih mentalnya nih ya, ketemunya yang susah-susah mulu gitu. Yang kalau gue sih suka aja gitu, tapi anyway seperti yang gue bilang, kalau namanya FA Cup lah, Europa League lah, dua itu ya, ataupun ke Piala Kerbau, ya itu mah nggak bisa jadi barometer gitu menurut gue sih. Ya cuman menang trofi ya udahlah, trofi ya penting juga sih, trofi bukannya enggak, tapi jelas posisi liga itu benar-benar barometer gimana performa tim itu di musim itu ya. Menurut gua sih itu penting banget ya. Ya karena itu liga itu nggak mudah ya, liga itu susah, lu ketemu bakal yang tim-tim yang berat itu, benar nggak dan cuma sekali ya. Kalau kayak FA Cup lu cuma semifinal doang ketemu tim berat, atau nggak final tim berat bisa gitu loh. Nah, kalau hoki bisa begitu, kayak Chelsea ini hoki nih ya kan ya, ntar jangan-jangan semifinal dia ketemu Bournemouth lagi, benar. Itu hokinya kan hoki selangit ya.
Jadi gitu, jadi minggu ini sebenarnya nggak ada bola ya, cuman beberapa doang Premier League sama quarter final FA Cup ya. Jam 12 nih dimainin di Manchester United lawan Manchester City. Minggu depan nggak ada bola ya, international break, baru mulai lagi di awal April ya. Jadi ya sekianlah update Liga Inggris kali ini. Jangan lupa nonton Manchester City. Oh ya, kita bakal ketemu Milan lagi ya di hari Jumat ya. Finger cross saja, semoga kita bisa menangin itu ya, semoga kita bisa lolos. Nggak gampang, tapi anyway ntar bakal gue bikin videonya besok, oke? Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.